Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Wulan. Terima kasih sudah klik kembali video ini. Di malam minggu ini Cerita Wulan akan melanjutkan cerita tentang legenda Nyi Roro Kidul yang di pekan kemarin telah aku ceritakan. Bagaimana ceritanya? Ikuti terus sampai selesai. Tapi jangan lupa, sebelum aku melanjutkan ceritaku, untuk tetap dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu gak ketinggalan cerita-ceritaku. Terima kasih. Di video sebelumnya diceritakan bahwa ketika Sang Prabu sedang tertidur pulas, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan seorang bayi. Kemudian Sang Prabu pun terbangun dan bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Sang Prabu berjalan menuju ke luar istana. Ketika Sang Prabu membuka pintu istana, betapa terkejutnya ia melihat kehadiran sesosok bayi kecil yang ada di hadapannya, menangis begitu kencang. Sang Prabu kebingungan dengan kehadiran sosok bayi itu. Kemudian menggendongnya bermaksud menyerahkan kepada dayang istana. Namun, tiba-tiba muncullah seberkas sinar yang sangat terang benderang yang menyilaukan mata di hadapan Sang Prabu. Dan di balik sinar terang tersebut, muncullah sosok wanita yang tidak asing bagi Sang Prabu. Ternyata, dia adalah istrinya yang tinggal di dalam hutan. Sang istri mengatakan jika bayi itu adalah anak mereka dan meminta Sang Prabu merawat anak bayi tersebut seperti layaknya manusia. Belum lagi sempat bertanya banyak pada istrinya, sang istri dalam sekejap mata telah menghilang dari pandangan. Prabu Siliwangi pun kemudian membawa bayi tersebut masuk ke dalam istana dan memberikan nama untuk bayi perempuannya yang sangat cantik rupawan itu. Sang Prabu memberinya nama Putri Kadita. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat. Putri Kadita kini telah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan memiliki budi pekerti yang baik. Sang Prabu sangat menyayangi putrinya itu. Namun ada kalanya melihat kecantikan sang putri, Sang Prabu pun teringat sosok istrinya yang sangat ia rindukan. Sudah berkali-kali ia berusaha mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya selalu sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Hingga tiba di suatu saat, Sang Prabu menemui putrinya. Putriku, ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi. Agar ayah
bisa mendapatkan putra untuk meneruskan tahta kerajaan ini. Kata sang Prabu kepada Putri Kadita. Mendengar permintaan ayahnya, sang putri pun menyetujuinya. Baiklah ayahanda, jika itu kehendak ayahanda, dan demi kebaikan negeri kita, aku menyetujuinya. Kata sang Putri Kadita. Tak lama kemudian, sang Prabu pun menikah dengan seorang wanita bangsawan yang bernama Dewi Mutiara. Dan beberapa bulan berselang, maka terdengarlah kabar jika sang permaisuri Dewi Mutiara telah mengandung seorang bayi laki-laki, putra sang Prabu. Kabar ini disambut sukacita oleh sang Prabu dan Putri Kadita, serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun, di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah perangai. Dia menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan yang mewah, seperti saat jamuan istana, seru Dewi Mutiara kepada sang Prabu. Baiklah istriku, bersabarlah. Akan kuperintahkan juru masak istana untuk segera menyiapkannya. Tak lama kemudian, juru masak istana telah menghidangkan aneka makanan yang sangat enak dan mewah, seperti layaknya jamuan istana. Semua makanan terhidang di meja makan istana. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan sang istri. Namun, lama-kelamaan, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Suatu hari, Dewi Mutiara merengek kepada sang Prabu. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku memiliki permintaan. Aku ingin Putri Kadita keluar dari istana kita, kata Dewi Mutiara kepada Prabu Siliwangi, yang tentu saja memancing kemarahan sang Prabu. Dinda, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu yang aneh ini. Putri Kadita adalah putri sematawayangku, yang aku besarkan sedari kecil. Aku tidak akan tega menyuruhnya untuk pergi dari istanaku. Sang Prabu marah besar, kemudian meninggalkan Dewi Mutiara. Melihat penolakan sang Prabu, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Ia lalu berteriak-teriak meluapkan kekesalannya, hingga melemparkan semua makanan di meja makan dengan penuh amarah. Dewi Mutiara merasa selama Putri Kadita masih berada di istana, maka kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Maka Dewi Mutiara pun mencari cara agar sang Putri Kadita dapat disingkirkan
dari istana. Hingga di suatu malam, Dewi Mutiara pergi menemui seorang dukun yang sangat sakti. Ia rela membayar mahal asalkan bisa membuat Putri Kadita terusir dari istana. Sang dukun pun menyanggupi permintaan Dewi Mutiara untuk membuat Putri Kadita tersingkir dari istana. Di suatu malam, ketika Putri Kadita sedang tertidur pulas, tiba-tiba muncullah asap tebal berbau busuk menyelimuti tubuhnya. Namun anehnya, sang putri tidak merasakannya. Hingga di pagi harinya, terdengar jeritan dari kamar sang putri. Seluruh tubuh sang Putri Kadita berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Sang putri terkejut dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Sang Prabu pun memerintahkan tabib istana untuk mengobati sang putri. Seluruh tabib dari penjuru negeri telah didatangkan. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang mampu menyembuhkannya. Pada saat itulah, Dewi Mutiara menyampaikan niat jahatnya kepada sang Prabu. Kakanda, alangkah baiknya jika Putri Kadita diasingkan dari kerajaan. Karena hingga saat ini tak ada satu orang pun tabib yang mampu menyembuhkannya. Aku takut penyakit itu nanti menyebar dan menular kepada calon putra kita serta ke seluruh rakyat Pajajaran. Pertimbangkanlah, Kakanda. Ini semua demi kebaikan dan kelangsungan kerajaan serta rakyat Pajajaran, kata Dewi Mutiara dengan penuh kelicikan. Mendengar hal itu, sang Prabu nampak sangat bimbang. Namun lama-kelamaan, ia pun mulai terhasut pada bujukan jahat Dewi Mutiara. Hingga suatu ketika, dengan perasaan yang sangat sedih, sang Prabu terpaksa merelakan putrinya itu keluar dari istana. Jagalah dirimu baik-baik, putriku. Maafkan ayahmu ini, tidak mampu melakukan apapun untukmu, kata sang Prabu dengan suara menahan tangis. Namun, Putri Kadita terlihat tegar dan kuat. Tidak apa-apa, Ayah. Aku pasti akan baik-baik saja. Akhirnya, Putri Kadita meninggalkan istana kerajaan. Putri Kadita pergi ke tengah hutan untuk bertapa brata, memohon kepada Yang Kuasa agar diberikan kesembuhan
dari penyakit yang ia derita. Di tengah pertapaannya, sang putri mendapatkan petunjuk dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Suara itu terus terdengar berulang-ulang. Putri Kadita bingung mendengarkan perintah tersebut. Dia bertanya-tanya, siapakah pemilik suara tersebut? Hingga suara itu terdengar lagi. Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kelak kau akan bertemu denganku. Sekarang, pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Mendengar pesan tersebut, Putri Kadita merasa yakin dan kemudian berjalan menuju pantai selatan sesuai dengan perintah dari pesan tersebut. Berhari-hari dia berjalan menuju ke arah pantai selatan. Panas dan hujan tak menyurutkan langkah sang putri. Putri Kadita pun tetap bertekad bulat menuju ke tempat yang diperintahkan oleh ibunya. Sang putri pun akhirnya sampai di pantai selatan. Setibanya di pantai selatan, Putri Kadita bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Karena pesan dari sang ibu hanyalah menuntunnya untuk pergi ke tempat itu. Putri Kadita hanya diam tertegun memandang deburan ombak besar di laut selatan. Di tengah lamunannya suara sang ibu terdengar kembali. Masuklah ke dalam laut anakku, dan menyatulah dengan alam sekitarmu. Menyatulah dengan alam sekitarmu. Suara itu terdengar berulang-ulang. Putri Kadita pun bangkit dari duduknya dan berjalan menuju ke tebing di antara laut dengan geburan ombak yang sangat besar. Dengan penuh keyakinan, Putri Kadita pun melompat dari atas tebing ke dalam laut selatan tersebut. Seketika, semua penyakit kulit di tubuhnya pun perlahan menghilang. Tidak hanya itu, Kadita pun berubah menjadi gadis yang lebih cantik. Putri Kadita pun bersyukur dengan kesembuhannya dan berniat membalas kebaikan yang telah ia dapatkan. Akhirnya,
Putri Kadita memutuskan untuk tinggal di dalam lautan, membangun istana, serta mengumpulkan ribuan pasukan. Dan sejak saat itu, Putri Kadita pun tinggal bersama dengan sang ibu di tengah lautan dan dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, atau yang dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Demikianlah tadi cerita singkatku tentang legenda Nyi Roro Kidul, versi dari Cerita Rakyat Jawa Barat. Semoga cerita tadi bisa menambah wawasan untuk kamu dan kita semua tentang legenda dan cerita rakyat yang ada di Nusantara. Terima kasih ya sudah menyimak semua ceritaku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di cerita rakyat dan cerita-cerita bulan berikutnya. Selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.